Hai, jumpa lagi dengan saya Chan, Jelajah Pelosok. Hari ini saya ada di Danau Uter, Distrik Aitinyo, Kabupaten Maibrat, Papua Barat, Indonesia. Kita akan menyusuri Danau Uter sepanjang kurang lebih 2 km dari Kampung Ibasuf. Salah satu danau dengan air terjernih yang ada di Papua. Let me feel your love again. Platform Danau Uter, kami menuju ke hulu Danau Uter bersama Ila Atkana, Nana, putri kecil saya More, Eka, dan Yulda. Kami diantar oleh kakak Ila Atkana yang saya kenal sejak 12 tahun lalu saat dia masih kecil, waktu saya tinggal di Kampung Korom, Distrik Aitinyo, Kabupaten Maibrat. Jarak yang kami tempuh dari Kampung Ibasuf menuju hulu Danau Uter sekitar 2 km. Hulunya. Kaptennya Kapten Ila Atkana. Berair dingin dan jernih membuat kamu saat mendayung di danau ini dapat melihat sampai ke dasar danau. Pemandangan di sekitar danau pun masih nampak sangat hijau dan terawat. Hai, kita ada di Danau Uter. Kita mau pergi di hulunya. Dan tanpa terasa kita sudah mendayung hampir 1 jam lebih. Saya akan gantian dengan Ila untuk mendayung menuju ke hulu. Saatnya gantian, giliran saya mendayung. Semakin ke hulu, jalur yang dilewati akan semakin sempit. Kalau kelabra punya tuh, dia. Ya apa kalau Dayung masih lebar. Saat kami datang ke sini, kondisi air sedang dalam keadaan penuh di Danau Uter sehingga ketinggian air di danau mencapai lebih dari 5 meter. Cukup melelahkan, tapi juga menyenangkan karena harus mendayung melawan arah balik arus dari hulu ke hilir. Suasana sekitar danau, suara burung-burung kecil di sepanjang jalur ini membuat lelah itu menjadi seketika sirna. Dan di belakang sana adalah sahabat saya yang juga papanya Ila dan Yulda yang nyusul kami dengan menggunakan perahu. Dan akhirnya papanya Ila, Om Dorteis Atkana pun tiba di belakang kita dan kita akan mendayung bersama-sama ditemani beliau menuju ke hulu. Bagi masyarakat distrik Aitinyo, Danau Uter adalah sumber penghidupan bagi mereka yang memancing, menangkap udang, menggunakan bubungan,
biasanya mereka letakkan di sepanjang danau ini. Salah satu penumpang terkecil di perahu ini adalah putri saya yang bernama Amore, yang selalu susah untuk membedakan kata perahu kole-kole dengan oleh-oleh. Di beberapa bagian danau, luas danau akan mencapai sekitar 30 meter. Tapi di beberapa bagian kadang menjadi sempit sekitar 10 meter dan bahkan 5 meter saat dilewati pada saat air sedang penuh. Dan tahukah kamu kenapa air di Danau Uter begitu jernih dan tampak kehijau-hijauan? Mendayung di sepanjang Danau Uter rasanya seperti kita sedang berada di atas sebuah akuarium raksasa sepanjang kurang lebih hampir 7 km membentang dari Kampung Korom sampai ke belakang wilayah Fategomi. Masuk ke sana yang kecil sana tuh. Nanti sampai sana dia besar lagi. Seperti kebanyakan danau lainnya, danau jenis karst tidak memiliki aliran masuk dan aliran keluar. Bahkan terkadang tidak ada sama sekali dan hanya bergantung pada musim. Danau Uter itu ada di Kabupaten Maibrat. Pada saat musim hujan, danau juga berfungsi sebagai tempat penampung bagi tingkat curah hujan yang tinggi di wilayah Maibrat. Danau ini tetap bersih. Jangan pernah buang sampah, bekas makanan ke dalam danau ini. 12 tahun lalu tempat ini tetap bersih sampai saya datang lagi. Tempatnya masih tetap bersih. Tempatnya masih tetap terjaga. Ini kita dayung dari hulunya dari hulu ke hilir. Dari hilir ke hulu. Karena dikelilingi oleh tumbuhan dan pohon berwarna hijau, membuat Danau Uter begitu tampak sangat hijau. Fenomena alam ini juga bisa terjadi jika kondisi sedang peralihan musim dari hujan ke musim panas. Kawasan karst tersebar di seluruh wilayah permukaan bumi. Dan di setiap lokasi tersebut dapat ditemukan danau yang sejenis dengan Danau Uter. Warna hijau pada danau bisa disebabkan oleh perubahan suhu di dasar danau dan di permukaan danau yang mempengaruhi perubahan tersebut. Kita dapat mengetahui perubahan suhu tersebut saat kita berenang di danau. Biasanya di bagian dasar akan terasa lebih dingin dibanding permukaan air. Itu ada di hulunya Danau Uter. Ini hulunya Uter. Hulunya. Cuman arus. Jadi kita tidak bisa lawan arus dayung. Potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Maibrat ini harus benar-benar dijaga dan dilestarikan. Karena untuk membangun geowisata, geopark, dan objek wisata kelas dunia, Kabupaten Maibrat sudah punya potensinya. Lagi mandi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kamu terhibur dan berkesempatan datang juga di Danau Uter, Kabupaten Maibrat, Indonesia.